Oke, kalau gue ngebahas iPhone SE Gen 2 udah sering banget ya kan, apalagi SE Gen 1, uset dah. Dari tahun jebot gue bahas ya kan, dan sampai sekarang pun masih gue bahas. Kali ini kita bakal bahas iPhone SE juga, tapi alalalala, iPhone SE generasi paling mentoknya saat video ini dibuat. Jadi saat video ini dibuat, ini adalah iPhone SE paling sangar, paling top levelnya, level paling tingginya, kasta tertingginya sebuah iPhone SE yang bisa lo beli saat ini. Nah, iPhone SE ini kalau sekedar perbandingan aja, chipsetnya setara dengan chipset apa? Setara dengan chipset iPhone 13. Jadi bodinya boleh body iPhone 8, tapi chipsetnya chipset iPhone 13. Sadis, bos. Serem banget dah. Ini handphone kecil-kecil cabai rawit. The real kecil-kecil cabai rawit. Nih gua kasih paham ke kalian semua. iPhone SE Gen 3 chipsetnya A15, iPhone 13 chipsetnya A15 dengan spek yang sama, 6 core, 4 core CPU, GPU-nya. Ini kayak nggak bisa bagikan langit dan bumi sih. Hanya beda casing aja, ya kan? Lo prefer yang low profile, yang jarang pakai HP, atau yang benar-benar sesuai kebutuhan gitu. Nah ini benchmarknya tinggi sekali ya. iPhone SE 2022 ya, iPhone SE Gen 3 skor Antutunya benchmarknya tembus di 1,2 juta lebih. Anjir. Dengan baterai 2000 mAh doang ya, skor Antutu segitu gila. Ini kalau gue sandingkan dengan iPhone 13 sama ya, sama literally sama. Sama-sama di 1,2 juta benchmarknya. Jadi gambarnya gini kasarnya. Lu budget 4 juta dapat sebuah iPhone yang lebih kenceng dibandingkan iPhone yang harganya 5 juta, 6 juta, contoh kayak iPhone XR yang gigabyte tertinggi dan iPhone 11. Dan setara performanya dengan sebuah iPhone 13 yang which is harganya hampir 10 juta. Tapi lu bisa dapetin di 4 jutaan. Gila. iPhone XR yang lagi lu lihat ini disenggol habis-habisan untuk urusan performa. Ora ada apa-apanya pisan boy. Ya yakin deh sama gue, yakin. Benchmark 10R jauh dari kata 1 juta ya. Jauh banget di bawah 1 juta ya. Ratusan ribu masih ya. Nggak mana main ya kan. Main game ada lag-lag sedikit mana main ya. Tapi menangnya 10R baterainya lebih besar dan iPhone XR itu udah ponian. Jadi screen to body ratio-nya udah lebih cakep ketimbang iPhone SE Gen 1, Gen 2 dan Gen ketiga. Oke, balik ke topik lagi. Jadi kalau buat ngomongin performa ini one of the best, one of the top levelnya, the real kecil-kecil cabai rawit, ya ini adalah handphone yang tersangar, HP kecil yang paling sangar yang pernah gua review saat ini. Saat ini gila, ini adalah salah satu iPhone terkencang versi mini yang pernah gua pegang saat ini. iPhone SE Gen 3. Anjir, lebay banget. Karena sekian tahun gue udah lama nggak bahas iPhone SE Gen 3. Baru megang lagi gue. Nah, untuk feel unboxingnya bener-bener mirip, semirip-mirip, bukan mirip. Feel unboxingnya sama kayak iPhone SE Gen 2. Jadi kalau lo beli iPhone SE Gen 2, lo tuh nggak butuh adaptasi. Mulai dari interface saat nyala, ya kan, dus-dusannya semuanya sama ya. By the way, buat lu yang pengen punya iPhone SE Gen 3 resmi Indonesia, X garansi iBox, asli iBox, gak iBox bisa dikembaliin lagi. Lu bisa beli ya, linknya ada di deskripsi atau mampir ke Instagram gue @watchsale ya kan. Buat lu yang daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, HP-nya bisa diantar. Jadi lu bayar setelah nyampe rumah tuh. Anjay. Udah lama banget gue gak jualan lagi di IG ya kan. Promo sikit-sikit, tipis-tipis promo ya. Ya coba cek, linknya ada di deskripsi dan alamat IG-nya. Balik ke topik iPhone SE Gen 3, kita mulai dari mana nih pembicaraannya? Kayaknya mulai dari desain dulu deh. Tapi bahasnya tipis-tipis aja ya, karena desainnya masih sama dengan iPhone 8. Desainnya ini nggak ada yang spesial, nothing special. Tapi buat gue secara personal, gue suka desain seperti ini. Jujur gue gak suka dengan Dynamic Island, gue gak suka dengan Pony, gue lebih suka seperti ini. Gue move on, gue hijrah ke Pony dan ke Dynamic Island karena benchmarknya lebih tinggi, baterai lebih besar, kamera lebih jos. Itu, just itu tok aja. Kalau dari sisi desain, gue lebih suka dengan desain yang kayak gini. Lu tahu kenapa? Masuk kantong enak sekali. Ini iPhone SE Gen 1, Gen 2, Gen 3. Masukin ke kantong gue kendor boy. Kendor kantong gue, kopong banget HP-nya. Maksudnya kecil banget gitu. Jadi kantong gue tuh berasa kopong gitu. Dan handphone ini
Kalau dipakai penggunaan satu tangan nyaman habisnya nyaman ya. Sorry ya, gue agak lebay di video ini karena gue memang sesenang itu gitu, sesuka itu gue sama HP ini. Nah kalau kita ngomongin soal displaynya, ini masih sama-sama aja kayak iPhone 8, kayak iPhone SE Gen 2. Nah, even kalau kita bandingkan dengan iPhone 7, kayak nggak ada kayak there's nothing almost different. Anjay, bahasa Jaksel pisan gue. Kayak nggak ada bedanya gitu. Lu make berasa nyaman, ya lu udah nyaman dengan layar iPhone 8, ya lu bakal nyaman juga dengan handphone ini, nggak butuh adaptasi. Typing nggak butuh adaptasi. Dan yang pasti layar wajib ori ya. Karena handphone ini lumayan mahal harganya. Jauh dari kata 1 juta. Jadi kalau lu beli HP beginian, iPhone SE Gen 3, layar agak ori, rugi bandar bos. Buat yang pengen layarnya masih ori-orian, bawaan Apple semua, mampir ke Instagram gue jual. Linknya ada di deskripsi lah pokoknya. Promosi terus Kima ini. Nah intinya displaynya ini gak ada yang di-upgrade menurut gue ya. Karena sejauh mata gue memandang, jujur gue malas lihat spek ya. Gue malas lihat detail spek layarnya karena bagi gue sama aja. Intinya gue ngelihat sama aja, mulai dari brightness-nya, sensitivitasnya, semua sama. Nah ini nih, kalau kita move ke kamera ini, there's nothing special untuk kamera desainnya. Dengan single lens, lensanya modulnya juga sama-sama aja kayaknya. Tapi hasilnya kayak agak beda ya. Processing image ya, baik maupun foto dan videonya itu kayak jos parah gitu. Kayak perbedaannya tuh kayak bagaikan langit dan bumi gitu. Padahal ini frame bezel itu, frame modulnya itu dari iPhone 8 boy. Bisa epic ini gitu Apple ngebuat ya. Ini hasil video dari iPhone SE-nya. Lu bisa lihat sendiri. Bagus banget anjir. Kayaknya gue bakal move on dari iPhone 15 Pro gue ke iPhone SE Gen 3 kayaknya. Seru ya kan. Kecil, cabai rawit. Dilihat orang sepele. Kismin. Model desain iPhone 8. Kismin. Bodoh amat ya kan. Ini kalau dibandingkan dengan iPhone 11, iya menangnya iPhone 11 itu cuman lensa lebar dan ada mode malamnya di lensa normalnya. Kalau lensa lebarnya belum ada kan mode malamnya. Itu aja kemenangannya. Tapi selebihnya kalau lu buat foto-foto, lu buat rekam video, wah iPhone SE Gen 3 ini masih bisa nabokin, masih bisa nampar iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 masih bisa dilibas semua dengan kamera sekecil mungil ini gara-gara software kameranya yang terlalu jos. Kayaknya si Apple belajar dari Pixel kali ini. Gila, gue lagi senang banget bikin konten ini. Intinya kesimpulan gue ya, kalau lu pengen banget yang terlihat low profile tapi handphonenya tuh anti panas-panas, anti lek-lekan ya kan, dengan mesin yang terlalu powerful ya kan, nggak terlalu peduli masalah baterai karena lu nggak seintens itu, ini HP yang cocok parah. Tapi ya udahlah segitu aja dulu ya pembahasan gue mengenai SE Gen 3 ini. Buat yang pengen handphone yang ada di video ini, ada di deskripsi gue taruh.